Kamu udah sadar. Makasih ya. Kamu udah nyelamatin hidup saya. Jujur, saya itu takut banget. Saya takut kehilangan kamu. Saya takut kehilangan orang yang saya sayang. Kamu tenang aja. Saya bakal cari orang yang udah membuat kamu seperti ini. Iya, sayang. Kok Dante kayaknya takut banget ya kehilangan Salim. Mas, aku sebelum berangkat ke kantor, aku mau ke rumah sakitnya Selin dulu ya. Aku mau jengukin Selin soalnya katanya Selin udah sadar. Oke, saya. Aku Pedro. temenin ya. Ya, Pedro. Itu bawa apa? Ya, son. So. Itu paket air, ada paket. Oke, tolong siapin mobil. Kita ke rumah sakitnya Selin dulu sebelum berangkat ke kantor. Ayo, Mas. Kenapa itu Pedro? Ini ibu-ibu ada apa lagi ya ke rumah saya ya? Kayaknya rajin banget ya mampir ke rumah saya. Gak ada apa-apa kok Mbak Dita, kita kesini cuman mau nanya. Kemarin kok kayaknya Mbak Dita pulang-pulang musuh banget. Emangnya habis ngapain? Iya. Ini kok kayaknya ibu-ibu pada kepo banget ya sama urusan saya. Bu, mendingan urusin aja urusan ibu-ibu dulu. Kayaknya peduli banget ya sama orang lain. Loh, padahal kan kita cuma nanya. Kamu gak usah banyak pikiran ya. Kamu relax aja. Hai Sal. Hai. Gimana keadaanmu Sal? Udah membaik kok. Oke. Udah makan belum? Ya udah tadi udah. Thank you udah jenguk ya. Sama-sama. Sorry, Sak. Saya nggak bisa ikut meeting hari ini.
karena saya harus jagain Selin. It's okay, santai aja. Nggak ada kamu sama Bu Wiryo juga saya bisa handle semua kok. Lagian juga kalian kan pasti butuh waktu buat ngelupain ini semua. Jangan-jangan Anda senang lagi dengan adanya insiden ini? Atau sebenarnya Anda yang udah mencelakai ibu saya? Kamu nggak salah ngomong, Tante. Buat apa saya nyakitin Bu Wiryo? Buat apa? Kalau alasan untuk menyakiti saya sama Selin, pasti ada kan? Kamu ngomong apa sih? Gak usah pura-pura polos, Kak. Saya tahu kok. Anda udah merencanakan ini semua. Anda menyewa orang jahat, tapi salah sasaran. Sebenarnya Anda mengincar saya sama Selin kan? Tapi malah kena Ibu Wiryo. Kebaca sekali rencana Anda. Anjani, sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan kamu? Saya mendapatkan kabar sekilas, katanya ada yang coba mencelakai kamu. Makanya saya segera datang sini untuk memastikan keadaan kamu. Kamu baik-baik aja kan? Iya, memang ada yang mau mencelakai saya. Tapi kamu lihat sendiri kan? Saya ada di sini, saya baik-baik saja. Justru Selin yang sekarang masuk ke rumah sakit karena dia berusaha menyelamatkan di situasi itu. Selin itu teman dari anak saya, Ariana. Maafkan saya, tadi saya kalut sekali. Saya ingin memastikan kondisi kamu, makanya saya datang ke sini. It's okay. Terima kasih ya. Udah mengkhawatirkan saya dan terima kasih atas perhatiannya. Ya. Anjani, sebaiknya ke depan ini kamu harus hati-hati. Tidak mungkin kan ada api kalau tidak ada yang menyurutnya. Kamu pasti ngerti maksud aku. Mungkin belakangan ini kamu punya rekan bisnis yang mungkin kurang cocok dengan kamu. Atau mungkin kamu yang paling tahu apa yang sedang kamu jalani sekarang dengan mereka-mereka. Saya juga nggak tahu, Mas. Cuman saya curiga sama Wijaya. Kamu bisa jangan sembarangan ngomong nggak? Mas Saka nggak mungkin ngelakuin itu. Saya tahu banget Mas Saka orangnya seperti apa kok. Lagian apa untungnya dia mau nyelakain Selin atau Bu Wiryo ataupun kamu juga? Nggak ada untungnya. Ada.
Dan Anda nggak tahu itu apa. Dante sebenarnya lagi ngerencanain apa sih? Gini Dante, Kalau kamu mau menjatuhkan saya, mau menggulingkan jabatan saya dari perusahaan papi saya sendiri, nggak usah pakai cara pengecut bisa. bukan Anda yang seperti itu, Saka. Hah? Memainkan sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Kalau saya pengecut, lalu Anda itu apa? Ini apa-apaan? Mas, Dante, stop. Anjani, aku memang tahu permasalahan antara kamu dengan Wijaya. Tapi apakah mungkin Wijaya setega itu ingin mencelakakan kamu? Saya yakin perbuatan itu adalah ulah dari Wijaya. Karena saya adalah ancaman buat dia. Kamu lupa ya? Dulu dia pernah melakukan apa untuk saya? Jangan lupa itu, Mas. Terserahlah bagaimana pemikiran kamu. Tapi aku berpesan sama kamu. Jangan kamu melakukan hal yang gegabah. Dan jangan berpikir secara asal. Karena kamu tahu kan akibatnya. Kalau ternyata itu salah, itu malah akan menimbulkan masalah baru untuk kamu. Udahlah, Mas. Nggak usah sok-sokan nasehatin saya. Saya tahu lebih daripada kamu siapa Wijaya, oke? Jangan lupa itu. Ini rumah sakit, Mas. Kasih tahu sama dia saya. Kalian berdua harus introspeksi, bukan cuma kamu doang, Mas. Dia juga. Have some respect. Selin lagi sakit. Semua orang bisa dengar kalian. Kalian gak malu apa? Kalian seharusnya sebagai laki-laki tuh lebih dewasa dong. Ngerti sekarang? Sekarang terlihat kan sifat asli Anda sebenarnya seperti apa. Saya tahu betul suami saya itu sifatnya seperti apa. Dan dia nggak pernah sekalipun mau mencelakai orang lain. Apalagi berhubungan dengan nyawa orang lain, nggak pernah. Udah Mas, kita pulang aja Mas. Sal, sorry banget Sal. Sorry banget. Gue yang sorry. Iya, iya. Ayo Mas. Untung dia lera sama Ariana. Kalau enggak, saya pastikan saya bakal ngajar Saka. Dan dia bakal masuk ke rumah sakit. Tenangin dong diri kamu, jangan kayak gitu. Toh juga kan ini belum ketahuan siapa orangnya. Siapa yang nyelakain Bu Berio dan aku? Belum tentu Saka. Kita harus ngumpulin bukti dulu, sayang. Ya. Maafin saya ya. Kamu tenang aja. Saya bakal dapetin orang itu yang udah celakain kamu. Iya, aku percaya. Dan saya bakal seret dia. Dan saya akan kasih ganjaran 100 kali lipat. Ya. Iya, iya. Hai, pagi Yuna. Mau ngapain lo kesini? Aku kesini pengen ngecek keadaan kamu aja kok.
Karena dari kemarin aku tuh khawatir terus sama kamu. Oke, gue baik-baik aja, makasih. Tapi gue minta sekarang lo pergi dari sini. Oke, aku akan pergi. Tapi sebelum pergi kita sarapan dulu ya. Gak usah, gue buru-buru mau berangkat kerja. Aku antar ya? Gak usah. Gue bisa berangkat sendiri kok. Iya nggak apa-apa, aku anterin aja. Karena aku juga pengen ke Cafe Jamais, ya. Apa sih enggak? Gue udah bilang gak usah, ya gak usah, ngerti? Lu denger nggak Yuna bilang apa? Jangan dipaksa. Iya, nggak ada salahnya dong kalau misalnya aku bareng sama Yuna. Udah lo jangan keras kepala. Nggak, gue searah soalnya. Yuna udah nolak, jangan dipaksa. Pergi lo sekarang. Gue pamit ya. Kamu nggak apa-apa sayang? Enggak, aku gak apa-apa kok. Pagi sayang. Hei, pagi. Hei, kamu masih bete ya? Masih ingat soal kejadian kemarin? Udahlah sayang, kamu nggak usah inget-inget masalah itu. Kamu itu sebenarnya setipe loh sama mama. Gampang bete, tapi gampang baikan juga. Udah ya. Sayang, please bilang sama aku kalau kamu baik-baik aja hari ini. Jadi aku ke kantor juga kerjanya nyaman, nggak kepikiran terus. Iya, aku udah baikkan kok. Biar kamu semangat kerjanya hari ini. Rapi banget sih. Aku rapi ya. Jadi kalau gitu aku berangkat ya. Ya udah, hati-hati sayang ya. Bye. Bye. Maaf ya nggak bisa nganterin. Iya, nggak apa-apa sayang. Mas, kamu mau kita ke restoran aja dulu, Mas? Kamu mau makan dulu atau kamu mau ke kafe? Kamu mau ngopi dulu di kafe kesukaan kamu? Biar kamu nggak emosi, Mas. Nggak apa-apa, aku ntar ngopi di kantor aja saya. Aku banyak yang harus diselesaikan di kantor. Kamu yakin, Mas? Ntar kamu sampai kantor terus emosi, terus ganggu kinerja kamu gimana? Enggak lah, santai kok aku. Ya udah, oke. Emang kenapa sih? Kok Dante tuh sampai se-emosi itu tadi sama kamu? Aku juga nggak paham sih, sayang. Kamu ada masalah lain nggak sih, Mas? Sama Dante selain kerjaan? Apa ya? Kayaknya sih kalau menurut aku dia cuma mau ngegeser posisi aku aja di kantor. Nah kalau di luar itu, aku nggak tahu deh. Aku nggak tahu. Tapi yang pasti aku kesel tadi. Kenapa Dante bisa sengotot itu? Aku juga nggak terima digituin sama dia. Iya, udah sabar aja, Mas ya. Santai kok sayang. Hai Sisil. Kenapa sih mukanya kayak gitu? Lo kayak zombie aja. Lo gak akan ngerti. Ya gimana gue mau ngerti? Lo nya aja belum cerita sama gue. Hah? Tenang aja, gue itu kan orang yang selalu bisa menyelesaikan masalah. Cerita dong, kenapa? Udahlah, Cok. Gak usah ikut campur ya. Mau sampai kapanpun juga lo gak akan ngerti. Udah deh. Gue lagi pengen sendiri, gue gak mau ribut sama lo. Gue gak ada nafsu buat ribut sama lo. So leave me alone, please. Oke? Biarin gue sendiri dengan damai. Besti,
Sorry ya pagi-pagi gue ganggu lo. Gue nggak tahan banget nih pengen cerita sama lo. Nggak apa-apa, Besti. Santai aja. Gue juga lagi nggak terlalu sibuk kok. Ini cuma baca-baca kontrak doang. Kenapa? Kenapa, Yun? Ini soal Dion. Jadi tadi pagi tuh dia tiba-tiba datang ke rumah gue. Dia bilang mau ngajak sarapan lah, mau nganterin gue kerja lah. Untung aja ada Tommy. Jadi Tommy datang terus ngusir dia. Hah? Wah, kalau kayak gitu sih udah keterlaluan banget sih, Yun. Gini deh, nanti gue coba ngomongin sama Dita ya. Gak usah Rin, gak usah. Gue gak mau ngerepotin lo. Gue cuman pengen cerita aja sama lo. Besti, enggak. Justru yang ngerepotin itu Dion kalau dia terus-terusan mau nemuin lo. Gak apa-apa, gue nanti coba ngomong sama Dita kan mumpung kita satu klub juga, pasti juga bakal ketemu kan. Udah nanti gue omongin sama Dita ya. Ya udah deh kalau gitu. Oke Besti, makasih ya Rin. Ya, sama-sama. Oke Besti, take care. Bye. Kenapa si Dion selalu gangguin Yuna? Bukannya seharusnya dia udah bahagia sama Dita?